Suaranya jelas ya? Jelas, Mas Fuad, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di UPT maupun di Dinas Pendidikan dan juga di Satuan Pendidikan. Eh, saya melanjutkan dari apa yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Nandana Baswara terkait dengan beberapa kendala sebetulnya yang dihadapi gitu ya, terkait dengan satuan pendidikan yang sampai saat ini itu masih ada beberapa yang memang belum melakukan sinkronisasi gitu ya. Nah, kembali mungkin sedikit mengulas tadi paparan Pak Dana terkait dengan ini di Juknisbos bahwa dijelaskan cut off itu paling lambat tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya. Artinya cut off yang dilakukan tanggal 31 Agustus 2024 ini untuk tahun anggaran 2025. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dana, saya rasa tidak perlu dijelaskan ulang. Yang jelas semua ini sudah tercantum di dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2022 terkait dengan Juknis Bospay-nya. Nah, sedikit saya akan mengulas sebetulnya terkait dengan bisnis proses cut off BOSP itu sebetulnya perlakuannya seperti apa sih gitu ya. Jadi teman-teman di satuan pendidikan maupun dinas pendidikan perlu diketahui juga bahwasannya cut off Dapodik untuk kebutuhan BOSP untuk tahun anggaran 2025 itu akan dilakukan pada 31 Agustus 2024 pukul 23.59. Jadi di jam 23.59 atau kira-kira tanggal 1 jam 00 gitu ya. Kita akan tarik datanya, kemudian di dalam prosesnya kita itu sebetulnya memastikan tidak adanya data yang ganda. Jadi data-data yang dihitung untuk keperluannya apa namanya keperluan cut off bus ini dipastikan bahwa tidak ada siswa yang ganda. Nah, kemudian sebelum proses dilakukan, kami melakukan proses pengecekan data ganda. Tentunya kami juga memastikan data NISN yang terupdate dari Pusdatin gitu ya, yang paling terakhir yaitu dari aplikasi Vervalpd. Nah, pengecekan data ganda ini sebetulnya dilakukan cukup banyak prosesnya gitu ya. Ada beberapa step yang kami lakukan. Di antaranya itu adalah pengecekan nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu kandung, kemudian NISN, NIK. Apakah ada siswa-siswa itu yang ganda gitu ya. Kalau memang ada ganda, kami akan coba tandai siswa tersebut dan juga nanti kita akan lakukan apa namanya pooling gitu ya. Kita pisahkan terlebih dahulu. Kemudian pengecekan berikutnya nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu kandung tanpa NIK-nya, tapi cukup dengan NISN-nya saja. Itu pun sama, kami akan tempatkan di tempat yang terpisah terlebih dahulu. Kemudian pengecekan berikutnya terkait dengan nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu kandung, dan juga NIK tanpa NISN. Ini kami akan cek juga. Nah, setelah data-data itu nanti sudah dipopuler jadi satu, kemudian nanti kami akan melakukan pengecekan kembali nih dari data-data yang ganda tersebut. Apakah data tersebut memang ganda pada sekolah yang berbeda ataukah data tersebut ganda pada sekolah yang sama gitu ya. Nah, ini memang ada sedikit perlakuan yang berbeda gitu ya terkait dengan data ganda ini sebetulnya. Yang pertama, kalau memang dia dilakukan di sekolah yang berbeda, ada siswa A yang terdaftar di sekolah satu dan di sekolah 2, maka kedua siswa tersebut kami tidak akan hitung gitu ya keduanya karena memang dinyatakan bahwa siswa tersebut ganda. Berbeda dengan kondisi pengecekan data ganda pada sekolah yang sama. Kalau di sekolah yang sama biasanya kami akan hitung satu. Jadi kalau gandanya ada lebih dari satu gitu ya, dua atau tiga, kita tetap akan lakukan perhitungan tapi hanya dihitung satu. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai proses-proses ini semua, kami akan lakukan penetapan peserta didiknya itu mana saja,
Baru setelah itu kami akan melakukan pengecekan yang lain. Salah satu pengecekannya tadi Pak Dana juga sempat sampaikan bahwa ada pengecekan apakah sekolah itu menerima BOSP atau tidak. Kalau memang sekolah itu tidak menerima, kita akan keluarkan sekolah tersebut dari daftar list yang nanti akan untuk kebutuhan cut off. Kemudian nanti ada juga pengecekan terkait dengan perizinan dari satuan pendidikan tersebut, terutama untuk sekolah-sekolah yang swasta. Ini kita akan lakukan pengecekan. Nah, ini bisnis proses cut off BWSP ya, Bapak Ibu di Satik maupun di Dinas Pendidikan. Oleh karenanya itu yang tadi perlu dipastikan itu tidak adanya data yang ganda. Kalaupun nanti ada data yang ganda, penyelesaiannya gimana? Nanti kita sambil berjalan karena ada proses yang bisa dilakukan di aplikasi Dapodiknya sendiri, ada proses yang bisa dilakukan di Verval PD. Jadi Dapodik ini akan saling bersinggungan gitu ya, terkait dengan aplikasi yang dilakukan di satuan pendidikan juga itu ada, kemudian nanti dikaitkan juga dengan sinkronisasi, terkait dengan verifikasi validasi peserta didik. Nah, kemudian yang terkait dengan peserta didik ini sebetulnya banyak gitu ya pertanyaan yang sering muncul. Kira-kira yang muncul itu yang paling sering adalah peserta didik yang sudah ditarik melalui SP atau manajemen sekolah, tapi tidak masuk ke aplikasi Dapodik lokal setelah sinkronisasi atau tarik data. Jadi ada beberapa penyebab peserta didik itu tidak masuk. Yang pertama, peserta didik itu pernah terdaftar di sekolah yang sama lalu kembali bersekolah. Jadi kalau memang peserta didik itu sebetulnya sudah pernah didaftarkan dan juga sudah masuk ke sekolah tersebut, maka perlakuannya adalah lakukan pengaktifan ulang data peserta didik yang sebelumnya pernah terdaftar melalui admin Dapodik atau Dinas Pendidikan. Tadi Pak Dana sampaikan bahwa ini memang tidak bisa dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri gitu ya. Artinya memang ini harus berkolaborasi antara satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Makanya ini harus saling berkolaborasi. Kemudian proses tarik data dan sinkronisasi di aplikasi Dapodik terputus. Nah, ini nih bisa dilakukan sebetulnya tarik data atau sinkronisasi secara berulang dan berkala, dan pastikan tidak ada kendala koneksi internet ya. Jadi memang ada beberapa kebutuhan kalau kita lihat di Dapodik ini kan tidak semua proses di Dapodik ini memerlukan koneksi internet. Sebetulnya hanya pada kondisi saat tertentu saja butuh koneksi internet itu, salah satunya yang paling penting adalah ketika melakukan sinkronisasi gitu ya. Ketika sinkronisasi ini sangat perlu sebetulnya melakukan memiliki koneksi internet yang stabil gitu ya. Jadi kalau sempat putus-putus koneksinya, bisa itu nanti coba dilakukan diulang gitu ya, agar bisa dilakukan sinkronisasi dengan benar. Kemudian berikutnya terkait dengan peserta didik tidak dapat masuk ke dalam rombongan belajar gitu ya. Ini ada beberapa penyebab sebetulnya yang peserta didik ini tidak dapat masuk ke rombongan belajar. Yang pertama, peserta didik semua jenjang tidak terhitung pada saat cut off BOSP gitu ya. Jadi yang jelas yang perlu dipastikan itu semua peserta didik ini harus masuk ke dalam rombongan belajar atau masuk terhitung di anggota rombongan belajar gitu ya. Nah, ini nih pada saat sebelum sinkron tentunya Bapak Ibu kan pasti nanti ada proses validasi gitu ya, yang dilakukan di sana. Makanya yang perlu dipastikan semua sudah masuk, kemudian Bapak Ibu bisa lakukan sinkronisasi. Agar apa? Sebetulnya supaya yang pertama itu terhitung siswanya, yang kedua ini bisa masuk ke dalam aplikasi Verval PD. Karena penting setelah sinkronisasi ini data ini harus masuk ke dalam Verval PD gitu ya.
Kemudian peserta didik PAUD kelompok B tidak dapat masuk ke dalam rombongan belajar. Nah ini juga Bapak Ibu mungkin kemarin sempat ada kami keluarkan patch gitu ya yang terbaru 2025A ini terkait dengan ada PAUD kelompok B yang tidak dapat masuk ke dalam rombongan belajar. Yang perlu dipastikan teman-teman di satuan pendidikan sudah melakukan patch menggunakan patch 2025A gitu ya karena ada beberapa perbaikan sebetulnya kami di aplikasi Dapodiknya juga agar bisa lancar sinkronisasinya. Nah, ini juga penting ya karena di dalam perhitungan BOSP ini yang dipastikan itu adalah siswa ini harus memiliki NISN. Kalau siswa itu tidak memiliki NISN, maka tidak dapat dihitung sebagai data cut off gitu ya, atau tidak dihitung sebagai data cut off. Nah, salah satunya sebetulnya data belum tampil di Verval PD gitu ya. Jadi ini perlu disampaikan juga ke teman-teman bahwa jika sekolah baru melakukan sinkronisasi, katakanlah hari ini sekolah itu baru melakukan sinkronisasi gitu ya. Terus kemudian memang ada waktu tunggu ya Bapak Ibu. Jadi ada waktu tunggu agar data itu bisa masuk ke Verval PD atau verifikasi peserta didik, verifikasi validasi peserta didik gitu ya. Jadi waktunya itu waktu tunggunya kira-kira 24 jam. Jadi kalau Bapak Ibu lakukan sinkron hari ini selambat-lambatnya, tidak 24 jam sebetulnya bisa jadi jauh lebih cepat, tapi selambat-lambatnya itu 24 jam baru bisa nanti masuk ke Verval PD gitu ya. Nanti mohon yang perlu dipastikan itu sebetulnya berikutnya data-datanya sudah terinput dengan benar gitu ya. Data terinput dengan benar itu sebenarnya apa saja sih yang terkait dengan identitas diri dari peserta didik itu sendiri gitu ya. Jadi seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu kandung, NIK, ini tuh perlu data yang penting untuk perlu masuk ke dalam Verval PD agar bisa diterbitkan NISN-nya. Kemudian yang perlu dipastikan lagi adalah data kependudukan sudah diinput sesuai gitu ya. Kalaupun ada data kependudukan yang tidak sesuai, Bapak Ibu setelah katakanlah sudah melakukan sinkronisasi gitu ya. Setelah sudah melakukan sinkronisasi, tentunya di aplikasi Dapodik ini tidak dapat lagi dilakukan editing gitu ya. Apalagi untuk siswa-siswa tingkat 2 sampai ke atas gitu ya. Tidak ada lagi proses perlakuan editing terkait data identitas itu di aplikasi Dapodik. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya ya tentunya ini bisa dilakukan di aplikasi Verval PD gitu ya untuk apa namanya dilakukan perbaikan oleh satuan pendidikan. Nah, kemudian dinas maupun UPT juga mungkin bisa nanti sama saling membantu gitu ya untuk melakukan apa pemantauan terkait dengan residu yang ada di Verval PD. Ini bisa diakses sebetulnya di laman di referensi.data.kemdikbud.go.id/residu, itu bisa dicek di sana supaya bisa saling memantau juga baik itu UPT maupun dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan sendiri sebetulnya melalui aplikasi Verval PD bisa masuk gitu ya ke apa namanya ke aplikasi Verval PD-nya. Nah, ini juga sama gitu ya, karena ini juga penting terkait dengan PTK, tidak bisa melakukan tukar pengguna di PTK di aplikasi Dapodik. Ini memastikan apa namanya PTK tersebut penugasan aktif. Mohon maaf ini agak salah sedikit. Harusnya 2024-2025 gitu ya. Jadi penugasannya itu Bapak Ibu kalau sekarang di tahun ajaran atau Dapodik versi 2025 penugasan PTK ini memang kita lakukan copy dari tahun sebelumnya gitu ya. Artinya kita sudah apa namanya Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan salin penugasan gitu ya. Ini sudah dilakukan di back end di kami. Kemudian Bapak Ibu cukup apa namanya prefill saja. Terus kemudian nanti secara otomatis kalau PTK tersebut
tidak ada perubahan dari penugasan, harusnya tidak perlu lagi melakukan tidak perlu lagi melakukan pengesetan terkait dengan penugasan aktif tersebut. Atau gampangannya tanpa perlu mengkontak dinas pendidikan pun sebetulnya PTK tersebut sudah aktif gitu ya. Nah, ini yang pentingnya sebetulnya terkait dengan akun ya. Jadi kalau memang ada PTK tersebut belum memiliki akun aktif, ini dibuat di operator di manajemen satuan pendidikan melalui laman sp.data.kemdikbud.go.id. Lalu penting juga satuan pendidikan harus melakukan tarik data ya di aplikasi Dapodik jika akun itu sudah dibuat. Nah, PTK yang telah memiliki peran pengguna, pengecekan dapat dilakukan di menu pengaturan manajemen pengguna, tambahkan peran PTK di satuan pendidikannya. Kemudian ini juga penting juga karena nanti ada kaitan sama sinkronisasi juga sebetulnya terkait dengan akun PTK yang tidak tampil di menu pengaturan ya. Jadi jika PTK tersebut sudah memiliki akun di sp.data di Kemdikbud bisa lakukan tarik data terlebih dahulu. Tarik data ini jadi penting ya Bapak Ibu. Jadi upayakan sebelum melakukan sinkronisasi ini Bapak Ibu harus melakukan tarik data terlebih dahulu agar data-data yang sudah dilakukan update di baik itu di manajemen dinas ataupun manajemen sekolah itu dapat turun ke satuan pendidikan atau ke aplikasi di lokal. Kemudian memastikan melakukan penugasan ulang ini tidak perlu lagi sebetulnya ini sudah yang penting itu sebetulnya kalau sekarang ada beberapa satuan pendidikan yang penugasannya itu invalid, bukan invalid, jabatan PTK-nya itu invalid gitu ya. Kalau jabatan PTK itu invalid, ini juga bisa menghubungi dinas pendidikan agar segera dilakukan update terkait dengan jabatan PTK. Karena memang sebagai info juga bahwa sekarang itu ada sedikit sebetulnya di 2025 aplikasi Dapodik 2025 ada perubahan jenis PTK ya. Jadi kalau dulu itu kan jenis PTK itu kan cukup banyak ya. Ada guru mapel, guru kelas, guru BK, guru TIK dan yang lain-lain. Nah, sekarang itu sebetulnya di aplikasi Dapodik sendiri kita perluas ya. Kita perluas jenis PTK-nya memang kita kecilkan, tetapi jabatan PTK-nya itu kita luaskan gitu ya. Kita buka lebih lebar. Kalau dulu yang ada itu hanya ada guru mapel, kalau sekarang itu pasti akan ditanya mapelnya ini mapel apa gitu ya. Jadi kalau misal contoh ada guru matematika gitu ya. Kalau yang lama itu kan biasanya jenis PTK itu kan cukup di set sebagai guru mapel. Kalau sekarang tidak, jenis PTK-nya itu di set sebagai guru, kemudian nanti jabatannya di set sebagai guru matematika. Nah, proses ini sebetulnya kami lakukan bersama dengan Direktur Jenderal GTK untuk memastikan data yang kemarin sebelumnya itu sudah ada, kami konversi menggunakan jenis yang tadi gitu ya. Jadi ada jenis PTK dan juga jabatan PTK-nya. Kalaupun masih ada PTK yang jabatannya ini tidak sesuai, ini itu sebetulnya bisa menghubungi dinas agar diset sesuai dengan jabatan PTK-nya itu sebagai guru apa gitu ya. Ini bisa dihubungi nanti ke ke dinas. Nah, kemudian PLT atau PLT kepala sekolah tidak bisa melakukan sinkronisasi gitu ya. Jadi memastikan tadi jenis PTK-nya telah sesuai. Nah, ini ada sedikit perbedaan di tahun ini juga sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kalau yang lama itu kepala sekolah itu dilakukan pengesetan di manajemen dinas gitu ya. Nah, yang per tahun sekarang itu sebetulnya pengesetan kepala sekolah untuk sekolah negeri itu dilakukan melalui sistem KSPS gitu ya. Jadi nanti di akhir kalau nanti bisa saya sampaikan lamannya di mana.
Yang jelas pengesetan kepala sekolah untuk sekolah negeri sekarang itu tidak bisa lagi dilakukan di manajemen Dapodik. Jadi di manajemen Dapodik itu hanya bisa untuk kepala sekolah yang swasta. Kalau untuk kepala sekolah yang negeri hanya bisa pengesetannya itu sebagai PLT, tidak bisa pengesetan sebagai kepala sekolah. Kalaupun ada kepala sekolah itu kepala sekolahnya harus diset melalui sistemnya KSPS. Nah, untuk yang swasta ini masih bisa ya dilakukan di dinas ya. Namun jika status pendidikannya non-induk jenis PTK ini apa namanya dipilih selain kepala sekolah ya. Jadi misal ada dua gitu ya. Ini yang sering itu kan biasanya PLT kepala sekolah. Ada kepala sekolah dia kepala sekolah di sekolah A, kemudian di sekolah B dia juga sebagai PLT gitu ya. Maka nanti di sekolah B itu diset jangan apa namanya jenis PTK yang dipilih itu selain kepala sekolah. Artinya bisa guru, kemudian nanti bisa ditambahkan di tugas tambahan sebagai PLT kepala sekolah dan juga melalui ini tuh yang bisa ngeset cuma di admin dinas ya atau di manajemen dinas. Nah, pastikan TST tugas tambahan tidak diisi jika masih berstatus aktif. Kalau TST-nya diisi, PLT-nya itu tetap tidak terset ya. Artinya nanti satuan pendidikannya juga tidak bisa melakukan sinkronisasi. Kemudian peran kepala sekolah tadi sudah dimasukkan di menu pengaturan di manajemen pengguna di aplikasi Dapodik gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu, jadi yang paling penting sebetulnya tadi ya terkait dengan siswanya, semuanya itu harus memiliki NISN sebelum bisa nanti dihitung sebagai peserta didik cut off gitu ya. Yang bisa dihitung di cut off itu hanya siswa yang memiliki NISN. Yang kedua tadi kalau bisa tidak ada data ganda gitu ya. Kalaupun ada data ganda, sebetulnya penyelesaiannya bisa dua gitu ya, bisa melalui apa namanya, bisa melalui verbal PD yang jelas dilakukan pengecekan di verbal PD. Kalaupun ada perselisihan di sana apa namanya di verbal PD bisa dikeluarkan di salah satu sekolahnya gitu ya. Jadi kalau kan di verbal PD itu kan ada menu kalau memang dia terdeteksi data ganda ya, itu nanti bisa disesuaikan di verbal PD. Dan yang terakhir yang perlu dipastikan juga tadi Pak Dhani juga sudah sampaikan berkali-kali terkait dengan checklist menerima BOS P atau tidak itu sangat penting ya. Jangan sampai nanti di akhir ternyata ada satuan pendidikan yang bermaksud menerima BOS P tapi checklistnya itu tidak menerima BOS P. Dan kembali lagi di laman atau di aplikasi Dapodiknya sendiri sebetulnya di laman utama gitu ya setelah Bapak Ibu login itu selalu kita berikan seperti apa sih apa teks yang cukup besar gitu ya apakah sekolah itu menerima BOS P atau tidak.